Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Windy Sri Handayani sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya yaitu Reza Rahman Hakim, Heru Septiana, Syahni Syahla Fatimah, Wildan Lukmanul Hakim, dan juga Ilham Syaputra. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai program aplikasi yang telah kami buat. Untuk pembahasannya, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada rancangan aplikasi, dan juga yang keempat ada program aplikasi. Di era modern ini, mencatat transaksi penjualan banyak dilakukan dengan menggunakan aplikasi, agar penjual tidak perlu repot menghitung dan mencatat transaksi penjualannya. Contohnya, pada minimarket atau pasar swalayan yang sudah menggunakan aplikasi untuk mencatat transaksi penjualannya. Namun, pada warung-warung biasa masih banyak yang mencatat secara manual, seperti pada warung Bu Iis ini yang masih menggunakan catatan manual. Nah, sebelumnya kami mewawancarai Bu Iis selaku pemilik usaha warung. Beliau pernah menggunakan aplikasi, namun karena aplikasi tersebut sulit digunakan, sekarang beliau menggunakan catatan manual saja. Dalam hal ini, aplikasi untuk mencatat penjualan sangat penting untuk digunakan pada warung biasa, terutama warung Bu Iis ini. Untuk mempermudah dalam mengelola keuangan transaksi penjualan, selama mencatat transaksi penjualan, Bu Iis menggunakan untuk waktu kurang efisien untuk menghitung serta menulis transaksi penjualannya. Untuk itu, kelompok kami menawarkan pembuatan aplikasi yang bisa mencatat transaksi serta mengelola stok barang dan keuangan warung dengan user interface dan user experience yang mudah digunakan. Aplikasi ini juga berguna untuk semua warung yang ingin mencatat transaksi penjualannya tanpa perlu repot. Tujuan dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk membantu warung Bu Iis agar lebih mudah dalam pencatatan transaksi, melaporkan laba untung dan laba rugi yang dihasilkan dari penjualan warung Bu Iis, menampilkan jumlah stok barang yang tersedia di warung Bu Iis, serta membuat struk atau nota secara otomatis ketika transaksi penjualan dilakukan. Nah, kami memberi nama aplikasi kami yaitu iWarung. iWarung merupakan aplikasi yang dibuat untuk menjadi solusi terbaik dari masalah yang sering dialami oleh pedagang warung, terutama dalam masalah transaksi penjualannya dan pengelolaan keuangan pedagang tersebut. Nah, untuk rancangan aplikasi, yang pertama ada analisis kasus untuk menentukan fitur pada aplikasi. Yang kedua ada flowchart dan pseudocode, yaitu untuk susunan langkah dan algoritma program aplikasi. Dan yang ketiga ada mockup untuk konsep desain aplikasi. Untuk flowchart, pseudocode, dan juga mockup akan dijelaskan oleh Saudari Syahni, Saudara Wildan, dan juga Saudara Ilham. Kepada Saudari Syahni, Saudara Wildan, dan juga Saudara Ilham, saya persilahkan. Selanjutnya, flowchart, pseudocode, dan mockup untuk aplikasi ini. Yang pertama ada halaman login dengan flowchartnya di sebelah kiri dan pseudocode yang pertama mulai, lalu mendeklarasikan variabel dengan tipe integer, ada ID dan raw ID, lalu tipe varchar, ada username dan password. Selanjutnya masukkan username dan password. Jika username dan password sama dengan benar, maka lanjut ke langkah berikutnya. Jika salah, maka kembali ke langkah 3, yaitu memasukkan username dan password. Jika role sama dengan admin, maka ke dashboard admin. Jika selain admin, akan diarahkan ke dashboard kasir. Berikut untuk mockup tampilan login. Sebelah kiri ada splash screen, yaitu halaman loading dengan logo aplikasi kami, dan sebelah kanan ada halaman login untuk memasukkan username dan password. Selanjutnya, halaman dashboard admin. Flowchartnya ada di sebelah kiri dengan pseudocode. Yang pertama, jika pilih data barang, maka akan diarahkan ke tampilan data barang. Jika pilih tambah stok, akan ditampilkan ke halaman tambah stok.
Jika pilih transaksi, maka akan ditampilkan ke halaman transaksi. Jika pilih riwayat jual, akan menampilkan halaman riwayat jual. Jika pilih data hutang, maka akan menampilkan halaman data hutang. Jika pilih toko, maka akan menampilkan halaman toko. Jika pilih tambah user, akan menampilkan halaman tambah user. Jika pilih konten bantuan, akan menampilkan halaman konten bantuan. Jika pilih tentang aplikasi, akan menampilkan halaman tentang aplikasi. Jika pilih data keuangan, akan menampilkan data keuangan, dan jika keluar, akan selesai. Selanjutnya, dashboard kasir. Sama dengan dashboard admin sebelumnya, hanya saja pada dashboard kasir ini tidak bisa mengakses pengaturan toko dan menambah user. Selanjutnya, mockup dashboard. Yang sebelah kiri ada dashboard admin dan sebelah kanan dashboard kasir. Pada keduanya ada 3 kolom. Yang pertama kolom barang untuk menampilkan jumlah barang yang tersedia pada toko. Lalu kolom kedua ada transaksi. Ini untuk jumlah transaksi yang sudah terjadi pada aplikasi atau toko. Dan yang terakhir ada kolom pendapatan untuk data pendapatan per harian pada toko. Berikutnya tampilan data barang dengan flowchartnya ada di sebelah kiri dan pseudocode-nya mendeklarasikan variabel dengan tipe integer ada kode dan harga, tipe char ada jenis dan nama. Selanjutnya tambah ke database DB barang. Jika pilih cetak, maka akan mencetak laporan dari database DB barang. Jika pilih ubah, maka data terubah dari database DB barang. Jika pilih hapus, maka data terhapus dari database DB barang. Jika tambah lagi sama dengan ya, maka kembali ke langkah 2, yaitu mendeklarasikan variabel. Jika tambah lagi sama dengan tidak, maka lanjut ke dashboard admin. Berikut mockup untuk halaman data barang. Pada data barang ini disediakan 4 button atau tombol. Ada button tambah, ubah, hapus, dan cetak laporan. Untuk button tambah dan ubah akan menampilkan pop-up seperti pada gambar di sebelah kanan. Ini untuk menginputkan data barang seperti kode, jenis barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan bisa juga menginputkan gambar. Untuk button cetak laporan akan menampilkan tampilan seperti pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildan. Baik, selanjutnya flowchart dari tambah stok terdapat di sebelah kiri, dan untuk pseudocode-nya tambah stok mendeklarasikan variabel integer, kode dan jumlah, kemudian karakter, nama barang, serta date, TGL atau tanggal. Menambahkan ke database DB barang. Jika pilih ubah, maka ubah dari database DB barang. Jika pilih hapus, maka akan menghapus dari database DB barang. Jika tambah lagi sama dengan ya, maka kembali ke langkah 2. Jika tambah lagi sama dengan tidak, maka akan kembali ke dashboard admin. Berikut mockup atau tampilan dari tambah stok. Di sebelah kiri terdapat tampilan dari menu tambah stok. Terdapat button tambah, ubah, hapus, dan cetak laporan. Jika button tambah diklik, maka akan muncul pop-up tambah stok di sebelah kanan ini. Kemudian akan menginputkan kode, nama barang, tanggal, dan jumlah. Terdapat button batal untuk membatalkan dan button ya untuk melanjutkan menambahkan stok. Kemudian jika button cetak laporan dipilih, maka akan muncul laporan pembelian seperti di kanan ini. Selanjutnya flowchart dari transaksi berada di sebelah kiri, dan untuk pseudocode-nya transaksi mendeklarasikan variabel integer kode barang, harga, jumlah, bayar, dan kembali, serta karakter nama barang. Menambahkan ke database DB barang, jika stok lebih dari 0, maka akan menambahkan ke DB keranjang. Jika stok tidak cukup, maka akan kembali ke langkah 2 atau mendeklarasikan variabel. Jika pilih ubah, maka ubah dari database DB keranjang. Jika pilih hapus, maka akan menghapus dari database DB keranjang. Jika ditambah lagi sama dengan ya, maka kembali ke langkah 2 atau mendeklarasikan variabel kembali. Jika pilih metode hutang sama dengan ya, maka akan menambahkan ke database DB hutang. Jika tidak, maka akan menambahkan ke database DB transaksi. Selanjutnya, kembali ke dashboard admin. Berikut
tampilan mockup dari transaksi berada di sebelah kiri. Di transaksi terdapat untuk menampilkan gambar dari barang tersebut serta jumlah transaksinya. Kemudian untuk menyebutkan bayar dan kembalian akan ditampilkan secara otomatis jika bayar telah diinputkan. Terdapat button hutang dan button bayar. Kemudian terdapat button ubah, hapus, dan total. Jika mengklik gambar pada transaksi, maka akan muncul pop-up klik barang di kanan ini. Gambar akan muncul, serta nama barang akan tertampil, harga barangnya, serta jumlah dari stoknya. Terdapat button untuk membatalkan dan untuk memasukkan ke keranjang. Jika button keranjang tadi dipilih, maka akan muncul struk bayar seperti ini. Jika button hutang dipilih, maka akan muncul pop-up hutang seperti di kanan ini. Maka harus menginputkan nama, alamat, catatan, serta total hutang yang akan diproses. Terdapat button batal untuk membatalkan dan terdapat button proses untuk memprosesnya. Berikut tampilan atau mockup dari riwayat jual. Di tampilan riwayat jual di sebelah kiri terdapat button cetak laporan. Jika diklik, maka akan muncul laporan penjualan seperti di kanan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Oke, untuk selanjutnya itu ada data hutang. Untuk data hutang sendiri, flowchartnya dapat kita lihat yang berada di sebelah kiri. Dan sedokotnya yang pertama yaitu data hutang, deklarasi variabel. Untuk tipe integer ada kode, dan tipe char ada nama, alamat, keterangan atau ket, total, dan bayar. Kemudian tambah dari database DB user. Jika hutang sama dengan bayar, maka hapus dari database DB hutang. Jika bayar lagi sama dengan ya, maka kembali ke langkah 3. Namun, jika bayar lagi sama dengan tidak, maka kembali ke dashboard admin. Nah, untuk mockupnya di sini udah ditampilkan. Terdapat dua button, yaitu button bayar dan button untuk cetak laporan. Jika kita mengklik button untuk bayar, maka akan muncul pop-up seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, di situ kita akan mengisikan nama, alamat, catatan, total, dan bayar. Kemudian untuk mencetak laporan, kita akan melihat struk bayar dan struk laporan data hutangnya seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Oke. Kemudian ada data keuangan. Data keuangan ini yaitu mencakup data keuangan toko, dan di situ terdapat button untuk cetak laporannya. Dan jika kita mengkliknya akan muncul laporan data keuangan toko seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Kemudian pengaturan toko. Flowchartnya sendiri seperti yang ada di sebelah kiri. Untuk sedokatnya yaitu yang pertama toko, kemudian deklarasi variabel. Untuk tipe chart, nama, alamat. Jika data di toko sama dengan ya, maka lanjut ke langkah 7. Namun jika cek data toko sama dengan tidak, maka tambah ke database DB user. Jika pilih ubah, maka ubah. Kemudian kembali ke dashboard admin. Dan ini adalah tampilan untuk mockup pengaturan tokonya. Nah, di sini terdapat button ubah. Jika kita mengklik button ubah tersebut, maka akan muncul pop-up seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, di situ kita akan mengisikan nama toko dan alamat toko. Kemudian tambah user. Untuk tambah user, flowchartnya dapat dilihat sendiri yang berada di sebelah kiri. Sementara untuk sedokatnya yaitu untuk sedokatnya yang diawali dengan user, kemudian deklarasi variabel untuk tipe integer yaitu kode, dan tipe char yaitu nama, username, pass, dan role. Lalu tambah ke database DB user. Jika pilih ubah, maka ubah dari database DB user.
Jika pilih hapus, maka hapus dari database DB user. Jika tambah lagi sama dengan ya, maka kembali ke angka 2. Jika tambah lagi sama dengan tidak, maka kembali dashboard admin. Nah, ini untuk tampilan mockupnya. Di sini ada 3 button, yaitu button tambah, button ubah, dan button hapus. Jika kita mengklik button ubah ataupun button tambah, maka akan muncul pop-up seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian kita akan mengisikan kode, nama, username, password, serta role-nya. Dan yang selanjutnya yaitu konten bantuan. Konten bantuan ini berisi mengenai bantuan dalam menjalankan aplikasi. Pada konten bantuan ini akan dijelaskan cara kerja dari setiap menu yang terdapat pada aplikasi ini. Kemudian yang terakhir ada tentang aplikasi. Pada tentang aplikasi ini yaitu berisi tentang data-data dari orang yang terlibat dalam pembuatan aplikasi ini. Adapun data-data yang dicantumkan di sana ada nama, foto, nomor induk mahasiswa, serta akun media sosialnya yaitu Instagram. Oke, baiklah. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Syahni, Saudara Wildan, dan juga Saudara Ilham atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Reja dan juga Saudara Heru. Kepada Saudara Reja dan juga Saudara Heru, saya persilahkan untuk mendemokan aplikasinya. Nah, di halaman pertama ini ditampilkan untuk kita diharuskan untuk mengisi data, yaitu data toko dan data user. Data toko ini terdiri dari nama toko, nomor pemilik, alamat toko tersebut. Dan untuk data user terdiri dari nama admin, username, password, dan repeat password. Ini di data user ini digunakan untuk login pertama kita karena kita belum mempunyai akun untuk login ke aplikasi kita nanti. Nah, password sama repeat password ini harus sama. Jika tidak sama, datanya tidak bisa disimpan. Jika sama, baru data bisa disimpan. Nah, jika sudah benar datanya akan di redirect ke halaman login. Untuk halaman login ini kita bisa masuk menggunakan user yang di halaman sebelumnya telah dibuat tadi. Di sini juga ada validasi, jadi datanya harus sama, tidak boleh berbeda satupun dari pembuatannya sebelumnya. Jika berbeda, tidak bisa login, seperti gambar password Anda salah atau notifikasi password Anda salah, akan muncul notifikasi. Nah, jika sudah berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada 3 data yang ditampilkan, yaitu data barang, data transaksi, dan data pemasukan. Untuk data barang, ini akan menampilkan berapa jumlah barang yang tersedia pada toko kita ini. Dan untuk transaksi, akan menampilkan berapa jumlah transaksi yang sudah dilakukan pada toko ini. Dan untuk pemasukan, untuk data pemasukannya akan menampilkan berapa jumlah pemasukan yang telah didapatkan dari transaksi pada aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita juga ada modul data barang. Untuk modul data barang ini digunakan untuk menambahkan atau mendaftarkan barang-barang yang akan dijual pada warung. Nah, untuk cara menambahkannya, klik tombol tambah. Jika sudah, akan muncul untuk kita melakukan inputan
atau memasukkan data-data yang diperlukan seperti nama barang, jenis barang, harga beli, harga jual, stok, dan gambar. Nah, untuk harga beli dan harga jual ini harga beli itu harus lebih kecil dari harga jual. Tidak boleh harga jual lebih kecil dari harga beli. Nah, untuk foto ini bisa di-inputkan untuk memudahkan nanti di modul transaksinya. Jika sudah dirasa benar, bisa klik tombol ya. Dan akan muncul notifikasi data tersimpan. Nah, untuk menampilkannya, klik tombol refresh terlebih dahulu, maka data makanan atau barang itu sudah masuk ke tabel data barang. Nah, untuk cara mengubah atau menghapus fitur ubah dan fitur hapus, kita pilih dulu salah satu data pada tabel data barangnya. Lalu jika sudah dipilih, klik tombol ubah. Lalu mana ubah data yang ingin diubahnya. Jika sudah, klik tombol ubah. Nah, jika ingin menggunakan fitur hapus, sama juga ya. Caranya dengan ubah, pilih dulu datanya pada tabel yang ingin dihapus, lalu klik button hapus. Terus ada pilihan notifikasi akan dihapus. Jika ya, jika tidak, no. Nah, kalau berhasil dihapus akan muncul notifikasi berhasil dihapus. Nah, untuk memudahkan pengguna ini, kita membuat fitur cetak laporan untuk pengadaan data fisik. Bisa klik tombol cetak laporan untuk menggunakannya. Dan akan muncul data pada tabel tersebut akan muncul di sini, dan ini dapat di-print untuk keperluan data fisik. Selanjutnya, kita juga punya modul tambah stok. Tambah stok ini digunakan untuk menambah stok, atau setiap penambahan stok kita menggunakannya. Untuk caranya, klik tombol tambah, lalu masukkan pada tabel, pilih data yang ingin ditambah stoknya. Jika sudah, masukkan harga belinya. Lalu masukkan berapa stok yang akan ditambah. Ini satuannya per piece. Jika data sudah dirasa benar, bisa dapat klik tombol ya, dan akan muncul notifikasi berhasil ditambah. Nah, jika sudah, bakal muncul data di tabel data tersebut. Nah, stoknya juga akan berubah, akan bertambah. Stok di modul data barang. Lalu di modul tambah stok juga kita memiliki fitur ubah dan hapus. Cara penggunaannya sama, klik tombol ubah, lalu masuk mana yang ingin diubah datanya, lalu jika sudah dirasa benar, klik tombol ubah. Nah, ubah ini hanya bisa dilakukan jika data perubahannya tidak lebih dari 1 hari. Jika sudah lama, tidak bisa diubah, hanya bisa menggunakan fitur hapus. Nah, jika sudah akan muncul pesan berhasil diubah. Nah, untuk hapusnya sama, pilih dulu datanya, lalu
klik tombol hapus. Ada pilihan lagi, jika berhasil tekan ya, jika tidak no. Ini kalau dihapus bakal berpengaruh ke laporan keuangan kita. Jika berhasil akan muncul notifikasi berhasil ditambahkan. Nah, sama dengan halnya dengan data barang, di sini juga ada laporan cetak laporan. Nah, di sini juga disediakan agar mempermudah untuk laporan fisik. Ini juga dapat dicetak, di print. Next, kita juga memiliki fitur pengaturan toko. Ini pengaturan toko itu seperti halnya data yang kita inputkan untuk pertama kali menggunakan aplikasi ini. Ini berpengaruh untuk seluruh laporan yang tersedia pada aplikasi ini dan digunakan juga untuk struk. Di sini nanti datanya dibutuhkan. Pada header aplikasi kita juga data ini dibutuhkan. Untuk mengubah datanya, klik tombol ubah, lalu ubah data yang ingin diubahnya. Jika sudah dirasa benar, bisa klik tombol ubahnya. Maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah. Dan di pengaturan toko ini hanya ada fitur ubah, tidak seperti hal yang lain, modul yang sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya kita mempunyai modul tambah user. Tambah user ini digunakan untuk menambahkan user-user, dan ini hanya bisa diakses oleh user yang berrole admin. Untuk menambahkannya, kita bisa menggunakan atau mengklik tombol tambah, lalu masukkan data-data yang diperlukan seperti nama, username, password, dan role. Untuk role ini ada admin dan kasir seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, dan apa perbedaannya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan di sini kita mencoba menggunakan role kasir. Jika dirasa sudah benar, klik tombol ya. Dan jika berhasil, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Untuk mengubah dan menghapusnya, sama seperti sebelum-sebelumnya, pilih dulu datanya, lalu klik tombol ubah. Lalu ubah data yang ingin diubahnya. Jika sudah dirasa benar datanya, bisa klik tombol ubah. Jika berhasil, maka data berhasil disimpan. Selanjutnya untuk fitur hapus, sama, pilih dulu datanya yang ingin dihapus, lalu klik tombol hapus. Lalu ada pilihan, jika ingin menghapus, benar-benar ingin menghapus, jika ya, tekan ya, dan akan muncul notifikasi berhasil dihapus. Selanjutnya kita juga punya modul konten bantuan. Untuk konten bantuan ini, kita membuat ini diharapkan memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi yang kita bangun ini. Di sini kami rasa sudah cukup untuk konten bantuannya, mulai dari menu modul dashboard hingga menu pengaturan tambah user. Diharapkan dengan ini user lebih mudah memahami aplikasi yang kita bangun.
Nah, untuk selanjutnya modul tentang aplikasi. Tentang aplikasi ini menjelaskan apa aplikasi itu dan versi berapa aplikasi ini, lalu orang-orang yang terlibat dalam pembangunan aplikasi ini. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Heru Septiana. Untuk saudara Heru Septiana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan demo dari aplikasi e-warung kami. Di sini saya akan menjelaskan modul tentang transaksi, yang dimana di transaksi ini terjadinya transaksi antara si penjual dengan si pembeli. Nah, di sini bisa dilihat tampilan dari modul transaksinya. Di sini ada menu-menu atau barang-barang yang sudah diinputkan oleh rekan saya tadi. Bisa dilihat ini ada beberapa jenis barang. Dan di sini juga ada fitur yang dimana kita bisa melihat sesuai jenis barangnya. Contohnya kita sembako, makanan ringan, minuman, obat-obatan, sama peralatan mandi. Nah, tahapan selanjutnya kita coba pesan salah satu barang yang ada di menu ini dengan cara klik gambarnya, maka akan muncul seperti berikut. Nah, di sini kita mau mengecek dulu validasinya, yang dimana kita menginputkan kurang dari 1. Kita klik keranjang, jumlahnya itu 0, maka akan tampil seperti berikut. Nah, harap isi lebih dari 0. Kita inputkan dengan benar 2 contohnya, lalu klik keranjang. Nah, setelah itu datanya akan tersimpan di tabel keranjang yang di pojok kanan atas. Nah, kita coba lagi pesan satu barang. Nah, maka datanya akan tersimpan hampir sama. Nah, di sini jikalau kita mau mengubah si data pesanan yang tadi, tinggal klik yang di data tabel, lalu klik tombol ubah yang berwarna kuning. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita ubah yang tadinya 2 menjadi 4. Lalu klik tombol ubah, lalu oke. Nah, datanya terubah yang tadinya 2 menjadi 4. Jikalau kita mau menghapus hampir sama, kita klik dulu data yang mau dihapus, lalu klik tombol hapus yang warna merah, klik yes untuk hapus, no jika tidak jadi. Kita coba klik yes untuk menghapusnya. Nah, maka data akan terhapus di tabel keranjang. Kita coba lagi pesan lagi satu lagi agar lebih dari 1 pesanannya. Nah, di sini juga kami menyediakan 2 metode, yaitu metode bayar bersama hutang, yang dimana hutang ini pembayarannya ditunda, sedangkan bayar itu bayar di tempat. Kita coba bayarnya kurang dari total dulu. Di sini mengecek validasinya, maka akan tampil seperti berikut. Bayarnya masih kurang. Jika sudah benar, si total lebih besar daripada bayar atau sama dengan bayar, maka akan tampil seperti berikut. Kita klik dulu bayar. Nah, ini langsung klik yes. Nah, di sini langsung muncul struk yang dimana ini otomatis akan mengeprint di printer yang ada di warung langsung gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada warung Bu Iis, yang dimana ini penginputannya itu di awal di toko. Pembuatan toko itu ada warung Bu Iis, itu namanya, itu ada alamatnya yang di bawah. Di struk ini juga ada nomor transaksi, nama admin yang mengurus struk ini, itu ada tanggal pembelian sama metode pembayaran, yaitu bayar. Di sini sudah sesuai yang tadi kita pesan, itu 2 cup totalnya 2000, ada 2 rinso cair itu 2000,
totalnya itu 4.000, bayarnya 5.000, kembaliannya itu 1.000. Nah, data ini akan tersimpan ke modul yang lainnya, yaitu modul riwayat jual, yang dimana di modul riwayat jual ini terdapat histori yang pernah transaksi di toko ini. Ini contohnya yang tadi, yang cup sama refill cair dua-dua, ada datanya. Itu sini juga terlampir tanggal berapa memesan produk ini. Nah, di sini juga kita ada cetak laporan, yang dimana ini untuk keperluan arsip. Cetak laporan ini berisi tentang si transaksi yang berjalan atau yang sudah selesai gitu. Nah, bisa dilihat ini ada total bayar, kembalian, sama tanggal pesanannya. Di sini juga untuk kepentingan arsip toko gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba metode yang lain, yaitu metode hutang, yang dimana kita diwajibkan dulu memesan apa yang mau kita hutangkan. Di produknya kita pilih dulu produknya. Nah, ini tahapnya hampir sama seperti yang bayar. Setelah itu kita tidak perlu mengisi form bayar, karena di sini akan menunda pembayarannya. Kita langsung klik tombol hutang yang berwarna merah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini pop up tentang hutang, yang dimana kita disuruh pilih user dulu. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Di sini ada user lama sama baru. Yang dimana kalau lama itu sudah berlangganan di toko kami, jadi udah beberapa kali berhutang, itu terdaftar di program kami. Nah, di sini juga ada yang baru. Nah, untuk yang lama tinggal klik yang tabel ID user hutang, tinggal klik. Nah, kita coba dulu, atau coba yang baru. Kita inputkan nama, alamat, sama catatan untuk si usernya. Jika datanya sudah terisi semua, kita langsung klik tombol proses yang warna hijau. Nah, di sini maka akan muncul struk. Di sini struknya hampir sama yang tadi, yaitu struk yang bayar, tetapi bisa dilihat di sini ada perbedaannya, yaitu metode pembayarannya. Yang tadinya hutang berubah, yang tadinya bayar berubah menjadi hutang. Nah, di sini bayarnya juga bisa dilihat 0, karena di sini penundaan pembayaran. Dan data ini akan tersimpan di data modul yang lainnya, itu data hutang, yang dimana di sana berisi data-data yang pernah berhutang di toko ini. Nah, di sini bisa dilihat yang tadi berhutang, ini ada data hutangnya, hutang, kode pesanan, sama tanggal hutangnya. Di sini juga kita bisa bayar, tinggal klik yang di tabel, langsung klik bayar. Nah, kita inputkan dulu jumlahnya. Nah, di sini juga kami menyediakan cicilan hutang gitu. Jadi tidak harus sekaligus bayar, tapi kita bisa mencicil hutangnya gitu. Kita coba inputkan, klik OK. Nah, di sini di refresh terlebih dahulu. Nah, bisa diperhatikan tadi jumlah hutangnya berubah, yang tadinya sekian berubah menjadi sekian. Nah, di sini juga ada data pembayarannya, ada bayarnya berapa, keterangan, sama tanggal bayarnya itu kapan. Kita coba si hutangnya lunaskan gitu. Kita klik di tabel, lalu klik bayar lagi yang berwarna hijau. Nah, kita inputkan sesuai atau sama dengan total.
Nah, lalu klik tombol proses. Nah, di sini ada pemberitahuan data hutang telah lunas, mau dihapus atau tidak. Nah, jika yes, itu datanya akan terhapus beserta data-data hutangnya. Dan jika no, maka si pelanggan ini akan berlangganan. Kita klik yes, hapus saja. Nah, di sini maka datanya akan terhapus. Di data hutang ini juga terdapat cetak laporan, yang dimana di sini cetak laporan melaporkan data-data atau user-user mana yang pernah berhutang beserta nama, alamat, sama jumlah hutangnya. Jadi ini juga buat arsip toko, untuk kepentingan toko. Dan selanjutnya kita akan ke modul data keuangan, yang dimana di data keuangan ini terdapat daftar-daftar atau rincian pemasukan sama pengeluaran. Bisa dilihat ini pemasukan. Di sini perhitungannya itu lewat transaksi. Jadi transaksi kita masukkan ke data pemasukan, yang dimana kita menginputkan juga keuntungannya. Nah, di sini ada keuntungannya. Jadi setiap transaksi itu ada keuntungannya. Kita coba cetak laporan. Nah, di sini ada data-data keuntungannya. Nah, di sini ada nama barangnya, kode transaksi itu ada, harga jual, jumlah yang dipesan, total, sama keuntungan. Nah, di sini yang paling bawah itu total keuntungan dari keseluruhan data transaksi yang sedang atau sudah berjalan. Nah, ini datanya juga udah sampai 31 transaksi yang terjadi di toko ini contohnya. Nah, di sini juga ada pengeluaran, yang dimana ini restock. Kita pembelian stok itu dihitung juga sebagai pengeluaran. Contohnya di sini ada yang paling atas itu Aqua, itu pembeliannya berapa, jumlahnya berapa, totalnya berapa, sama di sini juga tercantum tanggal pembeliannya. Nah, di sini ada laporannya juga, perhitungannya. Di sini ada kode pembelian, kode barang, nama, harga beli, sama jumlah, sama totalnya. Nah, di sini juga kami kan membedakan antara role. Di sini kan ada role nih. Ada role admin sama role kasir. Kita coba menggunakan role kasir. Kita logout terlebih dahulu dari program ini, klik keluar, lalu klik yes. Yakin keluar? Ya. Kita akan keluar dari program ini. Nah, maka akan keluar programnya. Keluar dari program. Nah, kita jalankan lagi aplikasinya. Ini hampir sama seperti di awal, ada loading setelah membuka aplikasi. Nah, ini perbedaannya. Jika awal masuk itu dilempar ke pembuatan toko. Jika sudah pembuat toko, kita langsung dilempar ke menu atau halaman login. Kita coba inputkan user yang role-nya itu kasir. Hampir sama penginputannya, lalu kita klik masuk. Nah, ini tampilan dari kasir. Jadi di kasir ini tidak semua modul bisa diakses, tapi ada beberapa. Di sini ada transaksi, riwayat jual, data hutang, konten bantuan, sama tentang aplikasi. Jadi seperti itu bedanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kembali lagi kepada saudara Windy. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Reja dan juga saudara Heru atas penjelasannya. Jadi dengan adanya aplikasi yang kami buat ini, diharapkan dapat mempermudah transaksi penjualan serta pengelolaan penjualan warung Bu Iis dengan cepat dan efisien. Sehingga dengan adanya aplikasi ini bisa membuat warung Bu Iis lebih banyak pelanggan karena efisiensi dalam penjualan sama seperti minimarket. Sekian dari
kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.